Nah, ini karena saking banyaknya membludak kasus-kasus perceraian yang terjadi, Ustaz. Kira-kira apa yang kebanyakan melatar belakangi terjadinya kasus perceraian di rumah tangga itu? Kalau melihat data nasional, Betul. rekap dari Sabang sampai Merauke, dari PA-PA di Pengadilan Agama di tingkat kabupaten kota, itu memang ranking 1 itu adalah disharmoni. Ketidakcocokan yang kemudian bertengkar. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Jadi antara disharmoni dan faktor ekonomi saling bersusul-susulan menjadi biang keladinya itu. Jadi ada faktor ekonomi, disharmoni atau ketidakcocokan. Kemudian yang ketiga adalah ada pil dan will. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Nah, terjadi cinta lokasi karena ada problem akhirnya seperti itu. Jadi itu rankingnya ya. Nah, yang keempat juga ya, tadi yang ketiga itu ada pil atau will, ada yang sekarang itu melonjak karena pengaruh medsos. Ya, jadi misalnya dia tidak mendapatkan kenyamanan dengan sang suami, lalu ketemu di medsos, messenger, curhat-curhatan, nyaman, tenang, adem, pengayom, dikemong, kemudian dia merasa adem, ketemuan, janjian, akhirnya janjian di hotel Grand misalnya. Nah, itu bisa jadi cinta di lokasi karena di tempat kerja ada wanita, kemudian curhat, nyambung, tenang, nyaman, brus seperti itu. Jadi ini, nah tapi kasus medsos itu sangat tinggi dari rekap nasional. Jadi 3 utama yang menjadi penyebab mendasar faktor ekonomi, apalagi pasca pandemi 2 tahun itu masing-masing terjadi di tiap kabupaten kota peningkatan tinggi perceraian. Itu dampak ekonominya, terutama karena dampak ekonomi banyak sekali. Jadi kita lihat dulu viral kan di pengadilan agama mana itu sampai sedemikian antriannya untuk ikut proses sidang ya, proses di pengadilan agama. Itu begitu sangat viralnya. Nah, itu 3 akar penyebab dari apa yang terjadi di dalam kancah Indonesia saat ini di dunia rumah tangga. Gitu. Kalau misalnya kita lihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi karena perceraian gitu ya, karena faktor disharmoni, kemudian juga ekonomi, memang adalah hal-hal yang tidak terhindarkan seperti itu ya. Dan saya kira memang tidak ada rumah tangga yang tidak memiliki masalah ya Ustaz. Selalu ada saja gitu ya. Nah, kira-kira tips-tips apa yang bisa ditempuh untuk membentuk keluarga bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu Ustaz? Ya, memang ada istilah sepuma rumah tangga belajar. Betul. Sampai akhir hayat kita itu belajar. Dan kita bisa saksikan ada yang memang apalagi di dunia persilatan selebriti ya, bagaimana baru juga sebulan selesai, baru juga 3 bulan selesai gitu ya. Nah kemudian itu seperti menjadi lembaga pernikahan seperti menjadi tidak sakral lagi. Ya, akhirnya terjadi desakralisasi lembaga pernikahan. Artinya lembaga pernikahan ya udah kalau aku nggak seneng kamu, udah cerai aja biasa aja gitu. Jadi sesuatu yang dianggap biasa. Dianggap biasa aja. Dengan entengnya. Dengan entengnya bisa aku talak kamu ya hari ini selesai. Misalnya kayak gitu. Jadi ada indikasi ke arah lembaga pernikahan itu dianggap biasa-biasa aja dan tidak menjadi lembaga sakral. Kalau dulu kita menganggap bahwa secara agama itu jelas lembaga yang sakral ya. Betul. Nah sekarang itu justru ada tren baru dari rekap nasional itu, dari jumlah total perceraian maka ada tren baru itu hampir rata-rata 30% itu angka gugat cerai istri pada suami. Jadi ngetren sekali itu istri menggugat cerai pada suaminya. Nah itu juga dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi ya, memang kemudian merasa wanita punya pendapatan lebih, kemudian suami itu digawe, apalagi mungkin kan kalau di pabrik kebanyakan itu regulasinya yang diterima kalangan perempuan, suaminya jadi ibu bapak rumah tangga kan begitu. Nah itu jadi sehingga menimbulkan proses cerai gugat cerai istri pada suami.
Nah, angka suami menceraikan istri justru di bawah. Artinya sekarang ini lebih banyak inisiatif istri yang mengambil bola untuk perceraian. Pengajuan perceraian. Nah, jadi mengenai tips mungkin sedikit aja lah ya. Nanti betul, kita betul. sambung di jilid berikutnya. Iya betul. Sehingga memang bagaimanapun membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah ini menjadi kunci. Ya. Ketika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan apapun itu, tetap keluarga ini menjadi benteng pertahanan yang luar biasa gitu. Karena imbasnya pada anak, Nah, menyadari karena sekarang itu saya nyatakan sebagai berdasarkan data seperti badai tsunami yang memang besar, memberikan efek negatif yang besar gitu. Nah, kemudian maka kalau kita ibarat, regulasi pemerintah sekarang sudah mulai untuk mengerem laju badai ini dengan misalnya di KUA ada yang dikenal dengan pendidikan pranikah misalnya itu ikhtiar. Jadi memang perlu ilmu kiat berumah tangga itu menjadi sesuatu yang penting di era digital sekarang ini. Ada orang terpenting lah ikut kursus-kursus segala rumah tangga mader we kumangke. Nah, tentu frame itu bisa berlaku di zaman dulu. Tapi tidak di zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang karena kita menghadapi situasi kompleksitas. Ya, situasi kompleksitas itu begini. Kompleksitas dia sebagai seorang bapak nanti menghadapi persoalan ekonomi, kompleksitas bagi seorang ibu menghadapi dinamika anak milenial gitu kan. Nanti kompleksitas menghadapi efek-efek digital yang memberikan, maka perlu ibarat kita ingin mendapatkan SIM, surat izin mengemudi, maka kita kan harus punya wawasan bagaimana mengendarai motor itu. Betul. Nah, maka kemudian sekarang ini ilmu kiat berumah tangga itu menjadi sangat penting. Nah, di dalam KUA ada syarat untuk mendapatkan kartu nikah sekarang. Kalau di negara lain, dia boleh mendapatkan kartu atau buku nikah itu kalau dia ikut kursus pranikah dulu. Betul. Jadi, dia harus ikut dulu, diberi dulu ilmunya. Nah, di kita ini memang ada regulasi di KUA bagi pasangan-pasangan yang sudah mendaftar, maka ada 2 jalur di KUA itu. Ada pendidikan nikah bagi usia SMA, karena memang sekarang usia pernikahan itu 19 tahun sekarang itu. Nah, ada juga yang mereka yang mau menikah ikut kursus dulu di KUA. Harus sekarang itu. Nah, memang regulasinya belum menjadi kebijakan. Kalau tidak ikut tidak akan mendapatkan kartu, belum. Tapi pelan-pelan itu mungkin akan mengarah ke arah sana. Artinya diberikan wawasan dulu tentang pondasi ilmunya, pondasi mentalitasnya di KUA. Seluruh alam Indonesia itu ada pendidikan sakinah sebagai pembekalan. Okay. Nah, nanti mungkin kiat-kiat kita akan bedah di sesi jilid berikutnya. Oke, baik, luar biasa sekali sahabat Almatok sekalian dimanapun Anda berada. Pembahasan kita mengenai latar belakang perceraian, kemudian apa saja kiranya imbas efeknya terhadap kehidupan kita. Dan ini luar biasa menarik sekali. Semua ilmu terkait dengan tips-tips membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah bisa kita temukan ilmu-ilmu itu dalam buku karya Bapak Dr. Yosef Solihuddin MAG ini. Dan bagi sahabat Almatok yang ingin segera mendapatkan buku ini bisa langsung saja menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Silahkan. Jadi sekali lagi yang ingin mendapatkan buku tentang membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah, tips di tengah badai tsunami perceraian, bisa segera menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Baik, itu saja barangkali Al Ustadz, terima kasih atas pembahasan demi pembahasannya yang menarik ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan tentu ada begitu banyak sekali pembahasan mengenai membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dan itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Terima kasih Al Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.